Gue kan Barca. Gue kemarin, ya kalau gue kan pendukung Barca ya. Tapi balik lagi ke omongan bapak-bapak gang. Kenapa? Pertandingan El Clasico kemarin, ini mah Barca diajarin main bola. Berharap mereka bisa nih main 3-5-2. Ya. Kalau diserang jadi 5-3-2 Ya. atau jadi 4-4-2. Nah, ternyata Nggak. IQ-nya goblok semua itu. Skillnya mediocre semua. Isinya pemain mediocre, bahkan kaptennya aja mediocre. Oh iya. Pokoknya. Kok si Anguissa ini jadi bagus ya di Napoli ya, di Liga Italia? Iya. Berarti pemain itu ada cocok-cocokan ya? Lagi-lagi Dia nggak ya. cocok main, hah? Iya? Lagi-lagi yang ditonton highlight. Kan emang yang pas bagus-bagusnya doang. Enggak deh. Masa nilai pemain dari highlight? Emang 9 menit tuh bagus-bagusnya doang. Emang ini podcast keren banget ya. Kita ngebahas satu pertandingan yang kita nggak tonton. Ngapain ngomongin bola? Udah males. Bola mulu. Sedekah. Kita ngomongin sedekah. Selamat datang di podcast Ngunyah. Kita akan mereview Pilus aja ya. Sukro tahu. Sukro ngapain bola? Kenapa sih males-malesan kan sekarang? Nggak demen. Sombongnya. Nah, padahal gue di-share sama orang DM, ya bang mistis lo udah habis. Seri doang kemarin. Pas gue lihat besokannya. Deng. Juventus dimakan elang. Yang lebih ya Juve sih 8 kali berturut, 8 kali game terakhir nggak pernah menang. Seri kalah. Ya kan? Emang belum pernah menang. Liverpool dalam 6 kali pertandingan Kalah 4. kalah 5. 5. Iya. Iya kali 5. Liga 4, Champions 1. Liga iya. Benar. Kalah 5. Buset. Keren banget ya. Hidup. Gua kemarin kan gini, waktu Liverpool kalah sama Chelsea kan Andika Pratama tuh sempet temennya Andika Pratama. Siapa tuh Andika Pratama tuh? Yang ngajin gua di mall. Kalau gue tahu muka tapi nggak tahu nama, biasa aja. Itu orang terkenal banget, coy. Lu jangan gitu, ntar kalau si Dika lu nggak enak gila. Andika Pratama itu yang main jomblo. Enggak, gue tahu gue yang lapor sama siapa? Lapor Pak. Yang lapor. Dari kemarin kita jam cerita. Yang lapor kemana? Ya Andika Pratama kan bilang waktu kalah sama Chelsea, makanya nanya ke MU cara ngalahin Chelsea. Terus gue jawab tuh waktu itu, masa nanya sama yang urutannya di bawah gitu. Malu, overlap. Masa kan Sekarang urutannya di atas Liverpool. Ya Allah. Tapi Liverpool, Juve sama lah. Kalau menurut gua udah kelihatan bakal downfall itu udah kelihatan karena progresnya jelek, tinggal nunggu aja kalahnya. Sebenarnya kan dari faktor luck, dan ngandelinnya faktor luck. Iya benar, dari awal Liverpool 5 kali kemenangan berturut-turut di liga itu menurut gua permainannya nggak bagus. Iya. Cuman ya itu faktor lucknya. Menang di menit terakhir segala macam. Nah, benar-benar habisin. Kita belum bahas yang Liverpool lawan MU dulu tuh, yang minggu lalu kan kita nggak ngetek kan. Iya. Liverpool itu kita bahas itu seru tuh ya. Apaan? Liverpool MU ya. Gue nonton di hotel. Teriak-teriak, lu dengerin nggak gue teriak-teriak itu? Di hotel 75.000. Hotel dari lantai 1 sampai 4 ada. Masa gini semua hotel itu ya. Semua lantai dipencet aja. Semua lantai gini. Gua mau aja gini. Gua pencet semua lantai. Ntar gimana bilangnya kalau kebuka? Bilang aja kepencet supaya kebuka. Kepencet nih Chan. Terus kebuka ada cewek lagi nongkrong.
Tolong banget ya nongkrongnya, gila ya. Terang-terangan sih itu coy ya. Kayak gondol saya kayak gitu ya. Maksud gue kalau emang dikasih terasnya segitu, pakaiannya yang indah. Kalau tuh buset di bawah roknya gila. Udah apaan lagi kalau bukan rap ya. Gila asli. Hotel sarap tuh. Hotel gila sih itu. Baru kali itu. Akhirnya kan gue pergi sama driver yang bukan dari kerjaan kita. Iya. Gue pergi lah tuh, karena gue kan harus ke Jakarta tuh. Dia nanya, bang beneran nginep di situ bang? Iya. Kenapa emang? Dia kan orang sana. Iya dia orang asli. sana, kenapa? Kita nggak usah nyebutin kotanya ya. Iya, kenapa emang? Ya enggak bang. Itu mah hotel. Itu kan banyaknya, gua enggak bang kan gitu, langsung gue potong tuh. Banyak itunya ya gitu, banyak yang jualan ya. Itu mah sarangnya bang gitu. Pantes. Gua deg-degan terus. Tiap pantai gokil. Pantes kapan bat gua bangun. Katen bat. Yang ada ulirnya lagi katen bat. Kapan bat elektrik gua nyala terus. Itu lawan MU tuh tidak disangka sih. Di kandang soalnya. Gue sih nyangka gue. Enggak, gue gak nyangka sebusuk itu. Walaupun ini gue bukannya Underestimate MU. Tapi bagi gue di hari itu MU pun nggak main bagus. Nggak istimewa. Iya benar. Iya maksudnya nggak seistimewa yang akhirnya. Gue lebih istimewa Brentford kemarin menurut gue. Iya benar, Brentford mainnya bagus. Gila bagus banget Brentford sampai si Liverpool. Ya, bentar. Kok iya sih? Azan. Oke kita lanjut ngomongin Azan tadi selesai. Liverpool MU dulu ya. 2 minggu lalu. 2 minggu Iya, lalu. minggu lalu ya. Ya benar kata tadi pas lagi azan Pican ngobrol. Bukannya berhenti. Kok dikocorin? Apa namanya si MU ini banyak sekali salah passing juga. Terus ngedropnya Liverpool itu gara-gara gol cepatnya Mbeumo. Dan menurut gua kelebihannya Manchester United sekarang adalah mereka main itu udah siap menderita. Jadi secara mereka akan lakukan apapun lah main untuk bertahan, untuk nggak kebobolan, untuk menang tuh mereka udah siap lah menderita gitu Bang, digempur dan nyari celah 1-2 kesempatan untuk cetak gol. Jadi nggak berusaha untuk nguasain pertandingan. Nggak gengsi untuk bertahan. Iya, jadi udah ready lah. Karena menurut gua itu yang harusnya dilakuin sih sama tim yang ya MU sekarang gitu. Dengan kualitas pemainnya yang belum ada yang world class sih menurut gua. Untuk di MU ya belum ada yang. Tapi emang yang gua kesel itu adalah pas lawan MU, Mo Salah tuh kan mati. Kecuali Bruno Fernandes. Bentar gue serang pemain fans MU lagi. Kecuali Bruno Fernandes, world class. Bener dong? Iya, Casemiro. Casemiro udah lewat masanya. Nah si siapa tadi gue ngomong? Nah Bruno Fernandes kalau passing. Mo Salah itu kan off banget. Ya. Tapi nggak diganti, itu gue kesel banget. Asli sekesel itu. Maksudnya kenapa sih lo takut banget si Mo Salah ini ngambek gitu harus 90 menit main gitu. Tapi lu nonton kan MU Liverpool? Enggak. Oh. Lu ngapain di kamar? Hah? Tidur. Tidur dia. Kan belum mau kan tuh kan? Bukan. Ada. Yang tadi hotel. Nggak ada dia lagi sedang berjalan-jalan di atas tambang. Ya pokoknya gitulah ya. MU Liverpool tapi selamat buat MU. Akhirnya dalam 16 kali pertemuan kalau nggak salah ya di Anfield itu belum pernah menang. Baru kali ini menang kembali. Dan langsung gua rame. Iyalah pasti banget sosial media. Pastilah fans MU. Panjang banget. Fans MU kan juga butuh ini ya, butuh validasi. Betul. Jadi wajar. Dan kemarin MU juga akhirnya memenangkan game 3 kali kemenangan beruntun. Iya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ya. Baru kali itu dan baru kali ini. Liverpool deh. Menurut gua gini, Liverpool itu kan selalu jadi kontender ya, calon kuat juara, terus selalu jadi parameter klub yang
chemistry-nya tuh kuat, terorganisir. Nah, musim ini masalah mereka chemistry-nya belum ada, nggak ada gitu. Dan pelatihnya nggak bisa recovery cepet gitu masalah ini, Mang. Ya, gue sih menyoroti beberapa pemain-pemain baru yang menurut gue nggak nyetel ya, belum nyetel sama apa yang diinginkan sama si Arne Slot. Bahkan dari fansnya Liverpool tuh ngerasa si Arne Slot itu jadinya kelihatan banget nih miskin strategi, kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Even megang manage pemainnya juga kayak banyak hal yang kok dari semua pertandingan kayaknya, apalagi kemarin lah pertandingan Brentford itu cuman Szoboszlai aja yang kelihatan banget mainnya pengen menang. Kasihan gua sama Szoboszlai, capek dia kanan kiri segala macem. Yang lainnya tuh aduh enggak lah. Ya karena gini, kalau ngomongin kondisi Liverpool langsung kehilangan 2 tokoh sentralnya menurut gua, dan itu fatal, Mang. Ya Luis Diaz kan. Luis Diaz sama Trent. Ya sebenarnya kalau gua ngelihat Luis Diaz memang bisa mengubah pertandingan game, jadi game changer. Iya, game changer. Cuman bukan sevital misalnya kayak Salah gitu. Cuman memang mungkin kalau gue sih ngerasa emang secara skema tuh 4-2-3-1 jadi sesuatu yang baru. Yang baru ya. Gitu. Karena mengakomodir Florian Wirtz ya. Kamu apa konten? Belum dong. Nanti dia pasti Milan. Gak apa-apa, Bang, tapi emang gini, Mang. Bang? Seru banget ngomongin Liverpool sekarang karena jomplang. Iya benar. Jomplang banget sama musim sebelum, memang ngeri. Jelek susah kan. Ini terlalu jelek. Tapi sebenarnya udah ada penurunan setelah season lalu. Di ending kalah sama PSG. Nah kesini tuh udah ada penurunan dari segi permainan Liverpool, nggak kayak di awal season. Cuman gue pikir karena capek kan, karena season lalu tuh Liverpool tidak banyak melakukan pergantian atau rotasi pemain. Jadi starting 11-nya itu terus. Jadi gue pikir oh ini capek kali ya gitu. Nah pas sekarang dengan tambahan amunisi baru malah belum berantakan. Sama sponsornya sih, sama sponsornya harusnya jangan Adidas. Nah kalau kalau ngomongin klinik, jadi Liverpool tuh nggak pernah bagus. Sebenarnya perpaduan yang keren Liverpool dengan Adidas karena punya karena lo fans Adidas. Nggak punya sejarah. Liverpool Adidas tuh tahun 90-an tuh keren banget gitu, punya sejarahnya bagus banget. Tapi terakhir 2007 2007, 2006 sampai 2012 itu tuh busuk Liverpoolnya. Jadi kayak ada beberapa, ini gara-gara kita pakai Adidas kali ya. Gitu, kalau kayak gitu. Ada lah bola nggak ada kayak gitu. Nggak ada gitu ya? Nggak ada ya. Jadi kalau lagi jelek aja ya? Kalau jelek aja ya. Ya kan orang kan nyatuin 11 pemain kan susah di lapangan. Jangan kan begitu, keluarga baru aja susah, padahal 2 orang. Iya benar. Susah, jadi ada omongan juga gini, Liverpool tuh nggak pernah jual pemain banyak dan beli pemain banyak. Ya, baru kali ini. Benar. Makanya adaptasinya berat gitu. Ikan aja nggak bisa, Bang, ya langsung ditaruh kolam baru. Iya, harus penyesuaian dulu, apa dulu. Harusnya diplastikin dulu ya pemain baru ya. Di lapangan diplastikin. Aklimasi. Biar nggak kaget ya, Bang ya. Tapi ya. Sekarang kan fans Liverpool udah slot out walaupun sabar. Gue masih gue masih punya harapan sama Slot kalau dia bisa nemuin kliknya, ini bakal gila sih. Bakal jadi lagi. Cuman sampai sejauh ini gue nggak suka sama Milos Kerkez aja. Tapi yang seru justru gue bilang menurut gue tim-tim yang nggak diperhitungkan bisa ada di papan atas. Ini sebenarnya ini seru banget ya. Iya. Bournemouth, Sunderland, ada di papan atas. Kemarin Sunderland menang tuh. Menang di kandang Chelsea. Di kandang Chelsea lagi. Menit akhir itu golnya. 1-2 Sunderland ngeri. Nah ini ada striker baru lagi nih, Bang. Isidore. Yang di Sunderland yang nggak nyangka musim ini nyetel gitu. Kan ini tim promosi kan. Iya. Baru tahun ini balik lagi ke Premier League kan. Dan sekarang ada di urutan ketiga berarti ya. Ketiga. 4. Kedua dong.
Keempat. Sunderland 4 sekarang. Memang Sunderland belum ketemu tim gede ya, baru ketemu Chelsea sama apa lagi ya? Enggak, baru dua. Gua udah cek tuh. Oh iya. Iya, lawan MU sama Chelsea ya kalau nggak salah. Sisanya masih tim-tim ini nih, belum ketemu Arsenal, belum ketemu Liverpool, belum ketemu City, belum ketemu Newcastle. Jadi ya mudah-mudahan jadi seru sih ya Bang ya. Betul. Sunderland itu ada siapa sih? Granit Xhaka ya? Ya, Gila. Granit Xhaka. Dan kemarin MU juga menang di kandang 4-2. Ini yang membuat fans MU makin ada di mana-mana. Jadi muncul semua di sosial media. Bahkan gue ngeliat si Dokter Tirta lagi ikutan lari tuh. Iya. Semua teriakinnya glory, banyak banget yang glory. Pas finish. Iya, semua pas lagi lari juga diteriakin glory semua. Banyak banget fans MU keluar. Iya, lucu sih Arya Novrianus kan baru musim ini memutuskan jadi fans MU. Wah, juga seru untuk konten-kontennya dia tuh. Iya. Oh, dia nobar ya? Iya, dia memutuskan tahun ini mencintai MU. Kok bisa gitu? Ya nggak apa-apa dong, nggak ada kata terlambat. Dia baru suka bola. Oh, dan dia memutuskan baru jadi fans MU. Gue udah nge-mute beberapa akun MU. Sindu Gautama gue mute. Gue tapi izin ya. Gue mute dulu ya, lu ya sampai lu kalah gitu. Wah, si Kokoh United juga gue mute. Gue mute ya. Ya Bang, ya Mas, gak gitu dong gitu. Enggak, gue mute dulu aja. tapi biar tenang aja, hati gue tuh tenang gitu loh. Gue tahu sih rasanya, tapi bagi gue seru juga sih akhirnya rame lagi sih emang. Iya, lu ketawa-ketawa sih ya, bercanda cuma ketawa. Iya, akhirnya seru lagi. Emang ngeceng-ngeceng ini juga enak, ngeceng-ngecengin fans MU. Kan gue bilang, gue mute dulu ya, terus ada yang komen dia, ternyata fans Liverpool mentalnya tidak sekuat fans MU. Iya, biarin aja Bang. Karena seneng juga gitu melihat MU kan salah satu klub klasik gitu ya. Dan bisa sukses lagi, bisa gede lagi, lumayan seru sih gitu melihatnya. Kayak lo ngikutin journey sebuah raksasa gede, terpuruk, sekarang coba bangkit lagi gitu. Keren sih ya. Iya, jadi ada sesuatu yang bisa diikutin lah kalau gua. Gue juga ngeliatnya permainan, dari sisi permainan juga oke kok, di highlight gue nonton. Bagus. Emang di highlight main keren-keren aja. Gua sama MU tuh suka banget. Sebenarnya ada hati lah kalau di Liga Inggris ya. Ngelihat Mbeumo, kalau Mbeumo nge-shootnya kayak begitu mulu, Mang. Wah, bisa jadi something situ. Di awal musim itu gue sempat bilang, karena gue ngikutin Mbeumo sama Cunha di yang gue pernah bilang, Cunha jago banget. Cunha tuh menurut gue, ini cocok nih ke Liverpool nih. Kayaknya menurut gue dia tipikal Firmino yang bisa turun ke bawah, cari bola, build up, segala macam. Jadi, tapi sayangnya ke MU. Gue takut banget tuh, ini Cunha sih gila sih sama Mbeumo tuh. Bener kan, sekarang udah mulai menunjukkan tajinya. Karena kemarin baru ngegolin Cunha. Cunha gol pertama ya? Wah, bagus banget golnya. Jadi selamat buat MU tapi nggak buat fansnya. Ini fans MU. Tahu gua. Makanya berisik juga wewe. Cuman ketawa aja di grup tuh. Anjing. Maaf ya fans MU, tapi emang gua gedek sama fans MU, tapi sama MU-nya nggak sama sekali. Kemarin juga ada kejutan, Aston Villa menang di kandang lawan City. Kapten gua Erling Haaland. Gue nggak ngaptenin Haaland sih. Gue ngaptenin Joao Pedro, nggak kalah juga tuh lawan Chelsea. Gol tunggal dari backnya Bang, di back. Cash. Johnny Cash. Bukan. Johnny Cash itu penyanyi aki-aki, udah nggak nyanyi juga dia. Dia udah jualan dimsum. Dimsum babi. Dimsum babi. Mau di Inggris kayaknya. Dan Arsenal menang lawan Crystal Palace, dan ini yang ngegolin adalah pemain Crystal Palace. Tapi seru juga sih kalau misalnya Arsenal bisa jadi Premier League juaranya. Gue pernah bikin konten di sosial media di Instagram. Gue bilang kalau sampai menang, sampai juara, salah satu yang lo pakai anting di sini kan? Enggak lah. Atau kan di Sidekick juga ngomong nih gue, kayak harusnya tahun ini Premier League harusnya Arsenal. Tapi lu kan gak terima. Gue gak terima, jujur gue gak terima. Gue lebih baik City yang juara daripada Arsenal. Karena yang kesel dua tuh. Kenapa? Yang kesel fans Arsenal sama fans MU itu kalau City yang juara. Iya sih. Gue lebih baik City yang juara daripada Arsenal. Gue sih. Karena gini, tapi kemungkinan City juga banyak pemain baru, jadi susah adaptasi juga, makanya dia kalah gitu kan. Nah kalau Arsenal itu pemain barunya tuh sedikit,
cuman Eze, Merino. Merino Norgard cedera. Norgard cedera, tapi ya maksudnya pemain barunya mereka tuh jadi backup player. Backup ya. Madueke, Mosquera, ya kan? Emang Hincapi backnya kan? Oh ya Hincapi belum main juga tapi ya. Iya kan cadangan ada si Mosquera cadangan juga, si Kepa cadangan juga. Jadi pemain barunya mereka tuh banyak jadi backup kecuali si Zubimendi sama Eze sama Gyökeres lah. Iya. Tapi nggak banyak ngerubah skemanya. Jadi menurut gue squad depth-nya makin bagus. Makanya Arsenal sih harusnya juara. Gilanya Arsenal golnya dari set piece semua. Iya. Gila. Emang skillnya mereka dari dulu itu sebenarnya. Set piece-nya gila sih. Bagus jadi set piece-nya. kalau nggak ada yang aneh-aneh, misalnya badai cedera yang ada di Arsenal, juara nih harusnya. Kalau nggak juara, Arteta sih harusnya di outin latih Jupe. Bagus ya. Enggak lah, biar aja. Arteta bekas pemain ya? Arteta bekas pemain Arsenal dan Everton. Iya. Oh iya benar. Everton kemarin kalah lagi sama Spurs ya 3-0. Iya. Nah Everton Tottenham Hotspur juga bikin kesel karena gue baru aja jual Van der Ven. Gue mah enggak. Dia golin 2, kampret. Dan ini juga salah satu gelandang yang perform di Tottenham Bang. Orang Belanda tuh ya? Sar. Oh Van der Ven ya orang Belanda. Ini gelandangnya si Sar ini nih. Yang golin. Dia pemain pengganti, sering masuk babak kedua dan bisa merubah jalannya pertandingan. Kalian tuh memang kayak begitu. Iya, benar butuh. Nah itu dari Liga Inggris langsung aja kita skip. Kita ngomongin buah-buahan. Keren tuh. Gue liatin dia bilang aja, Ki, gue ambil yang umum-umum aja. Kayak yang emang aman, emang bener. Jangan kosong banget ya. emang ini podcast keren banget ya. Kita ngebahas satu pertandingan yang kita nggak tonton. Kita ngebahas. Menurut kita mainnya jelek ya. Ini padahal mainnya bagus ya. Emang nonton kagak? Lu Chan enggak, lu Chan apalagi gua. Enggak, tapi kan yang tadi Liverpool gue nonton lah full. Kalau yang lain-lain City segala macam gue tuh suka nonton mini match gitu. Sama. Ini lebih panjang. Sama kita bertiga. Ya udahlah cukup itu juga kan udah kelihatan yang bagus. Nah, ini kita ngomongin Serie A ya, sebelum males banget. Bang, ayo Bang, coba Bang. Serie A dimulai dari Napoli yang menang 3-1 lawan Inter Milan. Ini gua harus angkat kaki. Kabur dong kayak gitu. Ini tepuk tangan buat golnya McTominay. Bagus banget. Gimana fans MU? Bagus banget golnya McTominay ya. Anjing dari jauh. Bisa nggak dikontrol itu langsung shoot bang. Masuk McTominay gila. Sama kayak golnya Salah ya? Yang mana? Yang kemarin. Iya, tapi kan kalau Salah kayak bola tak iya gitu langsung. Kalau si McTominay itu memang bola dia sambil lari first time boom. Wah, bagus banget. Bagus. Persis di ujung garis penalti tuh kalau salah. Tuh untung-untungan tuh bola. Iya benar. Tapi bagus banget. McTominay luar biasa lah. Ini karena Conte. Udah nggak diragukan lagi. Nggak tinggi tuh dia. Nggak tinggi dia. Kate, jauhin konten. Kurang huruf. Ini ya, terbukti Conte memang pelatih yang bisa meningkatkan performa pemain. Conte, Juve. Conte Juve. McTominay. Terus Anguissa yang dianggap udah kehilangan performa terbaiknya bisa perform lagi. Si Højlund. Anguissa juga golnya bagus. Bagus banget itu. Si Anguissa ini kan, nah gue juga pas tadi lihat cuplikannya, kok si Anguissa ini jadi bagus ya di Napoli ya, di Liga Italia. Iya. Berarti pemain itu ada cocok-cocokan ya. Dia nggak cocok main. Lagi-lagi yang ditonton highlight. Kan emang yang pas bagus-bagusnya doang. Enggak deh. Maksudnya nilai pemain dari highlight. Emang 9 menit tuh bagus-bagusnya doang. Bukan gitu. Yang bersin nggak ada. Gue nonton Napoli itu pernah full time. Yang waktu gue pernah nonton Napoli lawan Milan di San Siro. Itu seri. Si Zambo Anguissa ini udah jadi first teamnya Napoli bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun. Padahal sebelumnya dia di Fulham itu mainnya busuk.
Gua main ya jelek aja gitu menurut gua. Emang bukan secara looks ya. Iya, nggak ada yang ngomongin itu. Emang jelek. Iya. Emang. Tapi di kayak alien galak ya kan. Jadi kita mau sopir kita ya. Iya. Sopir kita kayak alien baik. Alien tapi baik. Turunnya pakai tali dari UFO dia. Nggak mau loncat ya, takut diban orang jadi pakai tali gitu pelan. Kan dulu ngomong-ngomong main di luar negeri, kemarin tuh gue dapet tawaran dari travel, jalan-jalan. Nah, gue pengen bikin nih sama Sidekick. Baik, emang orangnya baik. Tawaran, kita nonton, Sidekick ngajak orang nonton. Wah lucu, ya. open trip kita bikin open trip ya. Stadion. Iya, boleh. Kita rencananya akan nonton pertandingan Liga Slovenia. Kita rencananya akan lihat Aurora. Islandia. Liga Islandia. Nggak ada bola-bolanya. Aduh, nonton. Kita rencananya akan ajak teman-teman Sidekick untuk ke pabrik boneka Barbie. Seru tuh coy, bener coy. Iya kan? Ayo. Beneran bang? Iya baru tawarin. Ya boleh tuh. Nanti ya kita mudah-mudahan jadi harusnya ya. nih obrolan ini. Ntar iya. Gak gue inget. Gak ada dia ngomong ke San Siro. Gue baru ingat. Kan belum pas. Iya, enggak maksudnya kan kayak gini kita tebar jalan juga sekarang kan. Kalau ada lain kan. Udah. Ya, jadi silakan bersaing di luar sana. Karena kita udah diajak. Ya. Bimo gimana? Jadi sih Bimo ngajak kita. Kan udah jalan dia itu. Kan Bimo kan masih panjang umurnya, masih banyak. Emang iya kata siapa? Iya, Kalau Tuhan. Ya kan maksud gua kan. Jadi nggak sih kita diajak bang? Jadi harusnya bang ya. Ya kemarin sih ngajak gue nggak tahu dah. Kalau apalagi bang? Kalau nih Bimo kan kenal sama gue lebih lama ya. Dia ngajak Pican, dia ngajak Wancoy. Dia nggak pernah tuh WhatsApp gue ngajak gue. Emang karena lu terlalu jago naik kuda. Enggak, gue bilang juga sama Bimo, gue nggak terlalu ngerti Bim, bola udah nggak ngerti banget. Udah lo gila-gilanya aja coy, kata begitu ya. Gue juga di DM. Ayo kita siap-siap ke Juventus gitu. nah ini obrolan ini nih Harusnya bilang aja. Bentar. kayak Soalnya gini, Bimo tuh udah ini side boy sih kayak nggak perlu tahu. Bimo tuh gini, Rencana. Cantar sama Wancoy ya gitu bang. Iya. Tuh Bimo nih ya, Chan bentar sama Wancoy. Kenal sama gue lebih lama sih Bimo tuh. Iya, kita obrolin di belakang ya. Gue siram juga lo Bim. Ya, tapi balik lagi ke maksudnya tadi pemain-pemain ada mungkin pemain-pemain ternyata ada yang lebih cocok di liga ini. Ya. Kayak McTominay di MU bapuk. Sebenarnya Nggak bapuk sebenarnya. Ya. Cuman nggak dapet tempat aja ya. Timnya di aja Itali jadi gitu karena ya. Conte terbukti proven bisa meningkatkan performa pemain. Betul. Karena dia tahu nih, oh pemain ini kegemukan begini, oh nih pemain ini jagonya begini kayak Lukaku begini gitu. Jadi performanya pasti meningkat. Betul. Lautaro Martinez saja sempat dicadangin dan Lautaro Martinez tuh sempat diubah posisinya sama Conte, makanya ribut. Dan kemarin terjadi ribut lagi Sama Conte sama lagi. Conte disuruh parah banget. Oh iya. Iya Conte disuruh gitu. Oh, Contenya sama Martinez. Oh marah iya sama Martinez dibikin ribut. Nah jadi memang Lu nggak lihat rambut gue udah habis kata Conte. ntar kelihatan kulit kepala gue kok. Gue dari main udah botak tengahnya. Iya. Nah, jadi memang Conte itu bedanya dengan pelatih lain, dia tuh tahu mau ngapain mang. Itu makanya hebatnya dan nggak apa-apa Napoli yang juara, biarin dah. Nggak apa-apa. Ya. AC Milan kemarin ditahan imbang 2-2 Mengecewakan menurut gue. Anjay. Leao kayak ngereplika golnya dia di match sebelumnya ya. Hampir sama sih begitu. Iya. Dari kiri, cut inside, placing. Iya. Ini ATKM siapa nih baru tahu gue namanya ATKM siapa coy? Pemain Jepang kali namanya tuh. Pemain Afrika. Bukan Afrika, gila. Bukan Afrika, ATKM itu mana bukan Afrika. Tapi kan mainnya nama daerah Afrika, Mang. Swiss, Zakari ATKM. Oh. Kan bapaknya masih Afrika. Iya, nggak tahu. Nah, mungkin ATKM asli mah Jepang. Dari Swiss dia, ya. Jadi pemain umur berapa sih, masih muda ya? Masih muda 20. 20 dia. Striker? Bukan. Apa? Bek kanan. Oh, bek kanan. Oh, emang salah satu bobroknya Milan tuh kan di bek kanan kan?
Ya. Nah, Allegri biasa master ilmu hitam, berhasil menemukan hal-hal kayak begini nih ya. Cuadrado golin itu handsball dari dari titik penalti Cuadrado golin juga. Gue justru Milan nggak nonton highlightnya. Hah? Karena seri. Jadi males ya? Males. Ada lagi. Gue nggak pernah nonton ini. Nggak, musuhnya gue nggak ngerti tuh tim apaan Pisa. Yang miring. Menara. Iya. Kotanya di benaran tuh doang. Roma menang lawan Sassuolo 1-0 dan Lazio Juventus menang Lazio 1-0. Tapi serinya Milan juga dibarengin sama serinya Atalanta, Sabi juga. Masih nggak apa-apa berarti. Langsung ke Bundesliga. Juventus dulu dong. Juventus Inter dulu. juga kalah. Oke lah Milan posisinya. Juventus gimana? Nggak tahu lah. Juventus kalau udah 8 kali nggak menang itu harusnya Tudor udah out. Posisinya bahaya menurut gua. Bahaya. Memang. Menurut lu ganti nggak Tudor? Ganti lah. Sama siapa? Udah harus diganti. Kluivert. Orang doyan makan popcorn, jangga sih bapak-bapak makan popcorn Barca. Rasa apa sih? Rasa Mascherano enggak sih? Rasa Ivan de la Pena. Ini bukan pemain Barca juga ya? Barca gitu. Barca. Bukan Spanyol, yang botak kan? Iya, tapi awalnya Barca. Pelatih Juventus yang cocok. Mungkin nggak bisa yang mahal-mahal ya, karena di tengah musim duit udah keluar banyak. Rafael Palladino mungkin masih masuk akal tuh. Karena golnya si Lazio ini juga gara-gara salah sundul tuh si Jonathan David. Iya. Sebenarnya idenya sih bagus, brilian. Main dengan formasi yang sangat fluid. Jadi bisa berubah. Fluid. Fluid apa sih? Banjir. Banjir. Bukan banjir. Mengalir. Fleksibel lah dengan ngebaca. Seharusnya dengan dia mainin itu formasi, kan strikernya 2 nih. Juventus turun dengan striker 2, Vlahovic sama Jonathan David. Di mana Jonathan David itu memang secara natural bisa main di second striker, bisa di posisi AMF, bisa di winger. Jadi sangat fleksibel lah di lini depan 3-3-nya. Jadi dimainin sama Vlahovic, berharap mereka bisa nih main 3-5-2. Ya. Kalau diserang jadi 5-3-2 ya. Atau jadi 4-4-2. Nah, ternyata IQ-nya goblok semua itu. Skillnya mediocre semua. Isinya pemain mediocre, bahkan kaptennya aja mediocre. Oh iya. Pokoknya. Mediocre. Tadi mikir-mikir apaan gitu lawannya contender. Gue kira paramedis apa gitu namanya. Contender itu penantang. Oh penantang. Mediocre itu amatir. Tim papan tengah lah. Iya, amatir lah. Mediocre. Kalau paramedis dokter. Paramadina kampus. Paralayang apa ya? Paralayang olahraga di puncak. Kalau paramek kita terasa. Dan dari Bundesliga Borussia Mönchengladbach melawan Bayern Munchen menang lagi. Nah udahlah terlalu jago lah ini mah. Harus cari liga lain lah lo, mendingan lo semua pemain lo beli jagoan. Yang golin Guerrero ini mantan backnya Dortmund. Ya. Bayangin aja. Eddie Guerrero. Jadi udah terlalu jago ya. Jadi nah ini yang umurnya 17 tahun. Lark gila nih. Wah gila di Munchen banyak wonderkid. Ada Lark, ada Olise bang di kanan bang. Terus di tengahnya ada siapa tuh Petrovic ya siapa? Pavlovic, pemain muda Jerman itu juga jago juga tuh. Gue kalau dibilang pengen kalau salah gantinya siapa? Olise. Gue pengen banget Olise ada di Liverpool. Olise nama panjangnya siapa? Michael. Oh. Bukan Sande. Itu Nigeria dong zaman dulu. Oh, iya. Zaman dulu. Masa masih main anjing. Sande Olise. Liga 1 tendangannya kenceng ya. Iya. Nama orang Afrika Minggu. Iya, kadang-kadang aneh kan kemarin kita lu kan Afrika nih, lu tahu Sunday itu ada. Lahirnya di hari Minggu. Sunday. Kita bahas Liga 1 sedikit lah. Liga 1 Madura United kemarin kalah lawan Persija 1-0 melalui golnya Maxwell. Maxwell ini jago banget ini Maxwell ya. Tinggi banget lompatnya kemarin ya. Gokil. Lo nonton bang? Nonton. Lo masih dukung Persija ya bang? Asli lah. Arema FC. Nah,
Kemarin kita ke Malang nih, kebetulan kita lagi di Malang. Ada kerjaan bertiga nih. Ya. Dan ternyata ada salah satu temennya teman kita itu adalah salah satu ya side boy, side girls juga. Ya. Dan ternyata dia juga bekerja di Arema. Terus mengundang kita lah ke store-nya. Ya udahlah kita datang ke store-nya, dikasih baju. Foto. Terima kasih ya. Makasih siapa namanya? Mas Munif. Makasih Mas Munif. Wasit. Munif wasit. Gue kan orang Arab, katanya ada nama belakangnya. Oh, itu nama Yaman. Oh, ada nama belakangnya. Belakangnya siapa? Oh, Wakit gitu. Wakit. Hah? Wasit? Mana? Masa ada orang Arab namanya wasit? Coy, lu aja kan orang namanya Sande Olise lo katain, lo ketawain. Ini nama orang wasit kurang. Enggak, gue enggak dengar. Gue dengar wah sama itnya ya. Lo cari tahu tuh tengahnya apa. Kan bisa wahid. Kan bisa wahid itu. Iya. Kenceng banget lagi. Lagi hening ya. Wasit. Ya kali lo orang. Tapi seru ya kemarin kita main ke situ ya. Seru, lihat kantornya, lihat trofinya dan lain-lain. Jadi lihat ini sejarahnya. Jadi kayaknya seru juga kalau misalnya ada klub-klub Liga 1 yang mau ngajakin kita tur ke boleh. Store-nya, official store-nya main. Karena jujur gue lagi belajar untuk tahu lebih dalam tentang Liga 1. Betul. Biar kan lebih paham banget. Kemarin dia ngobrol soal Liga 1 buset. Sucipto gitu. Suntoro, Anjas Asmara ya. Itu doang ya. Dia hafal loh pemain-pemain. Karena kemarin yang dibahas itu Kuncoro. Jadi pelatih. Iya pasti Bang. Iya, bagian dari ternyata pelatih. Di Arema itu legenda zaman dulu, legenda-legendanya dia lumayan terkenal. Aji Santoso, Alexander Pulalo. Anjas Asmara, istri siapa namanya? Diani Tami. Oh, Diani Tami ya. Itu ya masih Asmara. Bukan dia, kan dia bukan main bola. Anjas Asmara, bukan Asmara. Wah, itu kita main lihat trofinya dan kita sangat terbuka kalau ada yang mau ngajak. Karena jujur ya ke trofi roomnya Arema itu merinding gua. Merinding ya? Melihat piala iya. itu. Gak boleh ngomong sembarangan juga kan gitu. Iya. Dipegang lah ngopican, Iya, gak boleh. Gak boleh ya. Digini-gini lu ngomong, wah gitu. Dikasih kopi. Ntar promo. Dan akhirnya lu dapet jersey siapa, Chan? Anjir gua lupa lagi namanya. Bulenya ya? Yang bulenya nomor 10. Nomor 10 siapa? Fadevic, Dalvecic, ya itulah nomor 10-nya Arema Malang. Yeah. Lu siapa? Kemarin dinamainnya top skor sekarang. Oh, Dalberto. Lu? Gua Indonesia, Arkan Fikri. Itu salah satu wonderkid ya? Iya, wonderkid ya. Dan senang banget tuh, benar. Jadi kalau ada yang mau ngajak kita jalan-jalan keluar kota, mudah-mudahan bisa datang lagi. Iya, kemarin harusnya ke Persis Solo tuh kita ya. Karena dikasih jersey sama Arema. Akhirnya gue ngeliat jersey klub Indonesia lokal. Yang lu incer apa enaknya kan? Semen Padang. Wah, itu jersinya terlalu bagus. Baju ketiganya sabi ya? Iya, baju ketiga. Baju pertamanya aja bagus banget. Klasik ya? Yang hitam baju kedua. Iya. Sama yang kuning dan tiga-tiganya bagus banget. Dan ini Persis Solo baju keduanya. Bagus ya? Kayak ini. River Plate. Rayo Vallecano kayak Iya, River Plate. Iya. Wah, keren banget. Jadi gue ngeliatin tuh jersey-jersinya dan tertarik untuk koleksi sebenarnya. Gue Persib gue belum punya. Harusnya iya sih, Chan, koleksi sih. Iya, koleksi ya. Liga. Iya. Kalau gue koleksi ada semen Padang dari tahun dulu, dari Galatama ada. Mana? Dari bahan ada di apa, rumah. Bang? Iya, kaos, jersinya bahan kaos zaman dulu. Bukan bahan gini. Iya. Ada masih ada, Bang? Ada, masih ada. Semen Padang. Enggak. Ya enggak lah, dulu gue dapetnya kecil. Sekarang jersinya bagus-bagus banget dan ternyata udah segitu bagus. Udah segitu kualitasnya sih. Bagus. Kita terima kasih ya buat Mas Munif. Buat yang lain ditunggu undangannya. Buat yang lain kita sangat willing jadi main-main ke kantornya, lihat trophy room. Mau banget. Kita bikin konten lah di sana juga ya. Iya, nanti kita bikin konten. Nah, kayak vlog-vlog itu. PSM Makassar juga keren jersinya. Iya, bener keren. Adidas dia. Itu jadi jersey paling mahal di Liga Indonesia sekarang. Betul. 750. Enggak, 1, coy. 1,2, 1,3. Persib itu sejuta ya, Bang ya? Persib 1,1. Persib apa sponsor? Kelme. Anjing keren banget. Kelme ya. Bali United juga, gue udah sering lihat tuh bagus. Kalau Bali United ada di bandara. Iya, suka banyak tuh di bandara Bali tuh. Bali United kebanyakan sponsornya. Iya. Iya.
Nah, tok. Sama kayak Arema yang lama juga gitu, gue liat tuh Indomie, apa-apa banyak banget. Dan layak dikoleksi sih. Nah sekarang kita menuju ke sesuatu yang memang ditunggu oleh semua pecinta bola di dunia. Ya, yaitu adalah adu penalti. El Clasico. Gua mah nonton ini. Nonton gue juga. Gua nonton kemarin malam. Dan El Clasico ini Madrid. Mau nasi goreng ya? Gak ada anjing, lu lapar. Ini, Boni. Gua kan Barca. Gue kemarin, kalau gue kan pendukung Barca ya. Tapi balik lagi ke omongan bapak-bapak gang. Kenapa? Pertandingan El Clasico kemarin, ini mah Barca diajarin main bola. Barca semalam mah diajarin main bola. Gila, ditekan abis. 2 gol dianulir ya? Iya kan? Menit 2 juga harusnya penalti itu. Orang sengaja kaki ke belakang. Golnya Mbappe dianulir di menit-menit awal. Nah itu juga kita nggak diliatin VAR-nya tuh. Ya, nggak diliatin ya. Gol pertama yang Mbappe yang dianulir. Iya, itu padahal tipis banget. Ada, coy diliatin aja. Oh di highlight enggak? Ada ya dia. Enggak, kalau yang nonton perasaan ada deh. Bang Monjol kok dia? Oh dia. Di highlight kagak? Ya enggak. Tapi ini kenapa? Kan dia nonton highlight. Ya. Kalau menurut gua kemarin malah sebenarnya possession tuh banyak di Barcelona. Tapi biasa muter-muter. Muter-muter memang. Ya. Jadi si Madrid itu kan memanfaatkan coming from behind-nya si Mbappe, Vini, segala macam kan. Dan umpan-umpan terupas Bellingham. Betul, makanya gol pertamanya Mbappe kan dari umpan terupasnya Bellingham kan. Jadi itu emang itu jadi kuncinya Madrid karena Barca tuh mainnya segitunya emang nerapin scientific tuh nerapin offside trap terus kan. Ya season lalu aja Mbappe sampai berapa kali kena offside trap tuh sampai di itu awal-awal Mbappe gabung Madrid. Ini kan musim pertama Madrid dilatih sama Xabi Alonso ya. Iya. Dan ternyata Xabi Alonso nggak banyak mengubah gaya bermainnya Madrid. Ini kan gayanya Ancelotti sebenarnya. Lurus jadi gol gitu. Yeah. Nah, tapi disempurnain dengan pergerakan-pergerakan yang dan terupas-terupas dari pemain dari lini keduanya Madrid yang tambah bagus. Tapi gue sebagai fansnya Barcelona ya, gue suka Barcelona juga, lebih suka Barcelona daripada Madrid karena gue tuh nggak suka yang beli terlalu banyak. Kalau Barcelona lihat pemainnya dari. Ya Liverpool beli Mbappe juga seneng lo pasti. Ya makanya kan enggak. Ya makanya tapi kan karena kagak ada duit aja mang. Iya makanya kalau Barcelona lihat duit mah ada buat yang lain. Iya. Enggak maksud gue Barcelona tuh. Barcelona tuh selalu memunculkan bintang-bintang baru dari La Masia-nya. Nah kemarin tuh Barcelona banyak pemain yang nggak bisa main aja. Makanya sampai menit 80, 70 ke atas itu yang diganti pemainnya juga cuma sedikit gitu. Emang mungkin ya pengaruh besar sih Rafinha nggak main ya. Rafinha, Lewandowski nggak ada. Siapa lagi? Gavi nggak ada. Jadi kalau lu lihat Gavi nggak inti kan? Iya nggak inti. Tapi kalau lu lihat bench playernya itu pemain muda semua. Iya. Makanya yang dimainin itu cuman si Matias Casado sama Araujo. Araujo itu dua pemain yang sering main lah. Ya. Nah terakhirnya kayaknya Hansi Flick tuh bingung mau masukin siapa lagi. Akhirnya si Ronny Bargi itu dimasukin. Iya. Dani Olmo nggak ada. Jadi semakin sedikit opsi pemainnya karena udah mentok tuh. Nah yang bikin kesal juga buat fans-fans Barcelona adalah Lamine Yamal. Iya, konyol lagi yang kayak nggak perform aja banyak ya tingkah tuh anak ya. Iya. Bisa jadi the next Ansu Fati lu kalau begini mulu mah. Padahal jago loh menurut gue. Iya, jago. Asli jago banget dan menurut gue juga peluang Barcelona juga cukup lumayan ada beberapa peluang. Ya. Aduh. Karena banyak kesalahan dari pemain Madrid juga. Betul. Banyak. Ya golnya juga kesalahan back Madrid kan main-mainin gol di belakang kan. Guler dikerebut sama De Jong apa segala macam. Nah ini sih menurut gua ya perbedaan kualitas pemain jauh ya. Lumayan cukup jauh lah Barca sama Madrid kemarin emang ya. Kan bintang semua tuh. Iya, gila dari belakang sampai depan. Iya.
name it, wah terkenal semua itu. Militao. Iya dan tapi Valverde. Secara filosofi bermain Barcelona masih panjang situ umurnya, kontrak banget, bagus. Itu orang-orang akademinya tuh. Banyak. Iya, yang golin Fermin akademi. Nah itu yang disayangkan bener itu si Lamine Yamal tuh terlalu tengek ya. Iya bener ketengek. Harusnya lu kalau kayak Messi aja zaman dulu, wah ini gila sih dia orang. Harusnya anteng-anteng aja. Itu sebenarnya. Cuman suruh main, suruh naik kuda itu di padang pasir Bromo itu biar tahu. Cuman belagu sih. Ditengil pas latihan nih, pas OT-nya ya kemarin ya. Apa sih katanya? Joget-joget. Enggak, sebelumnya kan joget-joget di ini sama ceweknya. Nah kan sebelum match itu dia bilang kan nggak takut sama Bernabeu karena gua aja pernah menang 4-0 biasa aja menurut gua. Makanya pas di akhir ribut si Carvajal ngomong. Makanya nggak usah banyak omong lu. Itu ribut gara-gara itu. Itu pas udah Vinicius. Enggak, Carvajal dulu pas salaman sama Carvajal diginiin. Jangan banyakkan omong lu gitu. Main dulu aja. Nah, di situ mulai pancing. Yang panas siapa? Yamal digituin sama Carvajal. Nah, yang lainnya dipisahin. Vinicius ngikut juga. Vini kan juga gua suka. Vinicius tuh jago, tapi gua nggak suka. Kenapa? Tengil aja menurut gua. Ya? Vinicius tinggal di kampung warna-warni ya, dan model-model gitu ya. Iya. Jangan jadi background. Tengil aja. Bakal biar tahu. Kemarin tuh dia marah sama Alonso, diganti. Dan baru gua baca satu artikelnya, dia tuh ngomong, gua terus aja yang diganti. Kenapa selalu gua katanya? Kalau di Indonesia ini ya, kalau gini terus gua cabut aja. Itu kalau gue baca di salah satu tadi ada konten bola lah. Gitu. Si Vinicius tuh ngambek dia diganti sama Rodrigo. Nah terakhir Vinicius berantem sama Rafinha. Vinicius juga bilang sebenarnya ke Yamal, Rafinhanya ngemperin, ngebelain Yamal. Sama si Yamal, ya udah dalam aja yuk, di dalam yuk, ribut di dalam. Di tunnel. Dia ribut di dalam. Oh ayo, kata si Vininya. Vini udah pakai sendal. Pakai bahasa Brazil nggak bahasa Indonesia itu? Ayo gitu. Kayak gas lah gue mah. Ayo kok sama aja kayaknya dah. Mana ada bahasa Spanyol ayo. Spanyol ayo apa nih? Yo. Tapi lu kalau misalnya El Clasico, lu Madrid. Madrid gua. Lu pokoknya liga besar Eropa semua M huruf depannya gua. Oh Milan, Madrid, MU, Munchen, Madrid, Marseille. Oh, Monaco enggak? Kan zaman dulu gue suka bola, Monaco Marseille, Desai. Iya, bukan dong. Bener Desai kan, Desai, Jean-Pierre Papang. Ya, waktu masih kuning hijau. Bener ya? Putih biru dong. Putih biru. Abedi Pele. Oh iya, Abedi Pele. Iya, itu terlupakan juga tuh Abedi Pele. Ya kalau gue sih Barca. Jadi kalau kemarin gue ngeliatnya harusnya, aduh bisa 2 sama nih. Tapi Yamal tuh emang Barca gue nggak demennya sama Messi-nya sebenarnya. Oh demen Messi? Nggak demen gue. Kenapa? Terbukti kan, maksudnya dia baru kemarin doang Piala Dunia. Maksudnya ditaruh tim lain belum tentu berkibar dia. Nggak kayak Ronaldo. Ya. Ronaldo tuh udah kemana-mana. Di sini udah finish, dia nyoba ini lain. Dia berani tempat lain. Berani. Terlalu nyaman. Oh Messi menurut gue, tapi akhirnya tapi kan dia mungkin punya keloyalan kayak Maldini, coy. Nggak mau dia pindah ke iya beda sifat. Klub lain. Sifat dia gue nggak suka, makanya gue bilang. Berarti lu nggak suka sama Maldini dong? Suka sama Maldini. Kalau Messi itu ya, maksudnya orang tuh apa? Apple to applein si Ronaldo sama Messi. Oh, jadi beda. Sedangkan Cristiano Ronaldo di tim lain bisa juara. Bisa juara juga. Nah, gue pengen tahu sebenarnya Messi tuh kayak gimana di luaran. Kalau misalkan Maldini nggak apple to apple karena Maldini seorang back. Itu. Ya. Tapi dia udah ngebuktiin setelah ke Argentina juara dunia kemarin. Pada akhirnya oke. Tapi gue memang banyak bilang Lamine Yamal ini calon pemain terbaik dunia lah. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Cuman attitude-nya dia aja yang kurang. Ya. Bisa jadi the next Ansu Fati lah. Karena dari Piala Eropa aja udah kelihatan ini anak jago banget. Pas juara Spanyol. Ya. Cuman setelah itu dia tiba-tiba dicat warna kuning lah rambutnya. Nah ini mulai aneh-aneh nih. Terus main sama Neymar. Nah udah kalau ke Brazil main sama Neymar udah dikasih hotel 80 ribuan tuh. Iya. Gak dikasih tiga tuh. Iya. Yang ini makan nasi goreng.
Tapi kalau ngomongin pemain-pemain yang pemain jago tapi yang attitude-nya kurang, menurut lu siapa? Siapa lagi yang lu inget? Pemain muda yang nih jago nih tapi attitude-nya kurang. Gue kalau misalnya attitude di luar sebenarnya gue gak masalah, tapi kalau di lapangan masalah. Tengil gitu. Gue sih Vini, gue gak suka Vini. Joget-joget ya. Tengil menurut gue, Vini tuh gua, yang gue paling gak suka Vini ada cuplikan yang dia dikasih bola sama Joshua Kimmich. Terus dia cek-cekin ke sini. Enggak, gila, lu kenapa sih? Ada lah cuplikan itu ya. Terus dilempar terus nggak mau diambil gitu apa segala macam. Wah itu tengilnya. Itu kan taktik, kalau ya, itu tapi kan biar lama-lamain. Paham gua, Ya, tapi pemain-pemain joget sih gua enggak deh. Joget? Ya. Abis ngegolin? Lah, emang kenapa? Itu mah alay biasanya kayak gitu-gitu mah. Siapa yang jago main joget? Siapa main? Siapa? Irfan Badim. Bagus. Emang nggak bagus? Bagus. Di prime-nya bagus Badim. Bagus. Yang pemain joget-joget siapa? Peter Crouch. Roger Villa. Bagus. Siapa yang lu pemain joget? Ronaldinho bagus. Iya. Bagus. Bagus ya. Bagus kalau joget. Ayo joget. Coba. Ayo joget. Coba. Ayo goyang. Garnacho ini suka party. Hobi nge-vape katanya. Wih, iya. Anjing. Pakai relax. Terus belum iklan kali aja. Terus Relax masuk dong. iya nih. Ya. Rashford juga katanya suka dugem dan hobi telat buat datang latihan. Pakai foam. Fum. Pakai publik. Pakai publik. Pakai jarum super. Pakai gula garam. Kapur ambil. Tokopedia. Kantor pos. Lampu merah, koran lampu merah. Coba lagi tadi korolus. Ngapain? Sancho apa itu tadi? Coba ke atas. Pakai kaos Garnacho pakai kaos Aston Villa. Iya. Terus dengan nama Rashford. Iya kan Rashford tahun lalu dipinjemin ke Aston Villa kan. Sempet ya? Dipinjemin, ya. Dan jago. Ya, terus pokoknya si Garnacho tuh suka party lah gitu. Bukan ngefans, kayak nyindir si Amorim gitu. Ini Rashford juga katanya ini mah pemain MU semua ya. Sancho main PS. Emang kenapa? Suka main PS, begadang main PS. Menurut lu yang siapa yang attitude jelek? Songong, tengil. Tapi jago, Vidal, Arturo Vidal. Tengil tuh dia. Tapi jago nggak apa-apa. Iya. Gua nggak baca brief jadi gua nggak nyiapin. Suarez? Suarez mah enggak tengil lah. Tengil ya. Aduh, siapa sih pemain tengil lagi ya? Yang maksudnya kalau tengil di lapangan oke lah, tapi di luar juga misalnya ini. Pemain Prancis sih banyak tuh yang gaya-gayanya aneh-aneh tuh. Yang pakai baju cuman ini Prince Boateng. Kamu tengil udah. Iya, songong dia. Dia kan Yang ke makan Taichan nggak bayar tuh di Senayan gitu, langsung pulang. Apa lu? Gitu katanya. Sekalian tuh ngomong. Oke, sekarang kita ada si Wewe bikin segmen baru. Wewe capek we gini-gini we. Video asal receh. Ada 3 video lucu sepak bola yang masing-masingnya harus dikomentarin sama kita. Ini mah mikir biar lucu ya. Enggak. Kalau videonya udah lucu katanya. Udah lucu. Nih video 1 nih. Karena kita udah dibeliin mesin VAR. ตื่นใจเลยโอ้แล้วให้มาช่องเนี้ยไม่ล้ำด้วยโอ้โหแล้วมองแล้วไม่ล้ำแบบนี้ก็ไม่น่าจะเหลือแล้วแกดู Ini mah yang lucu yang komentatornya sih. Gue pengen lihat mukanya kayak apa itu. Itu kalau jadi temennya, digebukin sih tuh nyuruh ganti. Bukan tendang aja. Nggak dulu nih sebenarnya kalau ada video-video lucu kayak gini nih, ada satu tuh gue ada video juga kayak begini nih. Tapi offset itu. Offside itu kayaknya. Udah next video. Ini apa nih? Nonton ini, Aduh bentar. Lah kenapa dia? Ya baru diga. Baru masuk udah cedera. Dia mah nggak lucu, kesian ini. Kesian nih. Kesian banget ya. Coba lihat lagi. Baru masuk. Gorjuf tuh.
Oh bukan ini, bukan ganti pemain nih, abis dari cedera. Iya. Enggak, baru masuk. Kagak, ini abis cedera pasti. Kalau baru masuk dia pasti ada Posisi cadangan. orang mau masuk udah boleh masuk gitu. Oh cedera udah seger katanya, terus sakit lagi nih lagi. Digigit itu kali bang, kayak lo yang belum darah. Enggak langsung juga sakit ya. Nah, ini pasti Amerika nih, yang tolol-tolol ini. Nih. Iya. Ya Allah, repot banget ya. Masih lagi. Oh, Soal kayak gitu. Terlalu repot. Kemelut. Iya, kemaluannya. Iya, itu biasanya terjadi di liga-liga kureng ya. Jadi ada di komplek gua 17-an. Strikernya bapak-bapak, ada bapaknya teman gua. Main di tanah becek lah, Mang. Di crossing nih, di depan gawang ini terus teriak, "Gol nih, gol!" Gitu udah teriak gitu. Terus pas ngesut, sepatunya ketancap di tanah, jadi nggak bisa angkat jadi Mas. Kakinya ketantan. Lagi lari apa lagi jalan? Lagi mau first time, jadi dia udah nunggu bola. Oper gitu. Pasti crossing. Gol nih, gol. Nggak bisa diangkat. Ketancap terus. Oh itu lucu banget. Nempel. Ditonton nempel. Oke, jangan lupa Side Boy, Side Girls untuk follow IG dan TikTok di @sidekicks.fc.id sama ikut FPL juga Sidekicks ya. Iya masih. Udah banyak lah. Ya. Ya ikutan aja. Terus karena kita kalau nggak salah IG udah 4.000-an followersnya, nanti kalau 10.000 kita akan bikin. Kita kan hapus-hapusin jadi 0 lagi. Oh ada rencana kita mau tayang ada satu episode yang ada bintang tamu. Kemarin kan sama Ripa. Nyesel sih gue ngasih ide itu ya. Karena bagus videonya. Iya. Kita udah bintang tamu lah. Nextnya siapa pemain Rencananya bola kita siapa? akan undang Titi Sanura. Jadi seminggu. Siapa? Jadi seminggu ini ada yang kita tiap ngetek ada yang 2 episode. Satu update, satu bintang tamu. Nah iya benar. Tapi seminggu, tapi sebulan 2 kali aja bintang tamunya. Bener, iya, bagus tuh. Jangan setiap minggu. Habis juga ntar bintang tamu puyeng. Thank you Side Boy, Side Girls. Sampai ketemu di Episode selanjutnya. sama kita bertiga. Udah. Udah kita mau ke Samosir nih.